Hai, kali ini kita akan analisa sebuah saham MDKA atau Merdeka Copper Gold. Bagaimana prospek saham ini di bulan November. Jadi ini adalah based on seasonality untuk analisa saham MDKA. Kita untuk cek seasonality di bulan November, dia probabilitasnya itu 75%. Nomor 3 setelah di bulan Mei dan bulan April. Jadi kita bisa lihat November historinya ada merah sedikit tapi hijaunya lebih banyak. Jadi kita bisa coba ambil untuk di bulan November. Sekarang kita akan analisa dari aspek yaitu fundamental, yaitu growth revenue, net profit margin, PE ratio dan earning per share. Oke ya, langsung aja ya. Oke, untuk growth revenue, pertumbuhan penjualan secara anual ini sangat bagus sekali, mulai dari 2017 hingga saat ini. Namun memang ada sedikit penurunan pada saat awal pandemi. Namun itu akan tercover kembali di 2021. Kita coba breakdown. Untuk breakdown sendiri, yaitu di kuartal 1 2021 hingga kuartal 2 2022 itu mengalami tren yang cukup baik sekali untuk pertumbuhan penjualannya. Oke, berikutnya yaitu tentang net profit margin. Untuk net profit margin di MDKA ini memang sangat cenderung kurang bagus. Lagi-lagi di pandemi ya, adanya pandemi, jadi ini net profit marginnya hampir separuhnya. Tapi ini bisa tercover di 2021 walaupun sedikit. Oke, secara kuartal bagaimana? Secara kuartal 1 2022, kuartal 2 2022 ini turun memang. Tapi nilai positifnya adalah 2001 kuartal kedua hingga kuartal keempat 2021 itu mengalami tren naik. Dan bagusnya lagi di kuartal 4 ke kuartal 1 2022 itu naiknya cukup besar. Net profit margin secara kuartal. Oke, next yaitu tentang PE ratio anual. Untuk PE ratio anual ini memang kurang bagus, jadi dia semakin lama semakin tinggi. Ya, ini indikasi harganya juga semakin mahal. Tapi kita bisa memanfaatkan momen tersebut untuk masuk yaitu di bulan November aja. Setelah itu kita boleh cut atau tunggu hingga hold akhir tahun. Oke, sekarang kuartal PE ratio kita bisa dibilang menarik juga. Jadi memang ada kalanya dia stagnan, yaitu di kuartal 2 dan kuartal 4 2021. Namun sempat anjlok di kuartal 1 2022 dan bangkit lagi di kuartal kedua. Berarti apa? Berarti kalau kuartal 1 2022 ini sempat turun, berarti harga sahamnya turun. Tapi naik lagi di kuartal kedua 2022. But next di kuartal ketiga, kita nggak tahu. Kita akan coba lihat di charting nanti. Dan yang terakhir yaitu earning per share. Untuk earning per share-nya memang sangat-sangat kurang bagus. Ya karena 2018 ini bagus sekali, tiba-tiba anjlok di 2019, lalu anjlok lagi 2020 dan 2020 hingga 2021 stagnan. Kita coba breakdown ya, siapa tahu kita bisa mengambil sisi keuntungan dari earning per share. Oke, lagi-lagi untuk earning per share kuartal 4 2021 naik kemudian turun. Ya, ini berarti ada indikasi tentang laba sahamnya, keuntungan laba per saham. Ini memang memang rugi. Tapi kita bisa melihat dari beberapa faktor rasio yang awal yaitu growth revenue dan net profit margin. Oke, jadi untuk growth revenue-nya kita bilang oke. Untuk net profit margin-nya ini juga oke. Tapi untuk PE ratio dan laba bersih per sahamnya ini kurang oke. Itu kalau rasio fundamental analisa dari saya. Oke, sekarang pertanyaannya, kapan timing yang pas untuk beli? Oke. Jadi di sini saya menggunakan rasio yaitu rasio price book value secara kuartal. Kita bisa melihat secara kuartal ini memang tinggi sekali, terus turun. Nah, momen yang pas di rata-rata sejak 33 itu ke belakang, ini average-nya di sini memang ini tinggi, ini rendah. Kalau kita bagi 1, 2, 3 ini dibagi, maka ketemulah ini. Berarti ini sedang di harga wajarnya, yaitu di harga wajarnya MDKA. Oke, kita coba cek via teknikal sekarang. Untuk teknikalnya MDKA, kita pilih ya MDKA. Oke, untuk MDKA kita tadi ini saya hapus dulu. Oke, kan benar kan tadi memang tinggi tiba-tiba turun. Terus bagaimana? Apakah dia akan turun terus? Akan turun terus? Atau dia malah rebound? Nah, kita nggak tahu. Coba kita analisa dulu ya. Oke, yang pertama di sini
kita tahu kalau di sini ada support yang cukup kuat ya. Di sini ada support yang cukup kuat sekali. Ada support yang cukup kuat. Mengapa kok support yang cukup kuat? Karena dia di tembus satu, udah diuji satu, kemudian ini ada 2 dan 3. Berarti ada 3 kali pemantulan. Oke, next, berarti ini support ketemu ya. Kita support ketemu. Terus kita coba ke time frame daily sekarang. Oke, di daily. Oke, jadi di sini ini sudah ada rejection yang cukup kuat. Kita bisa melihat dia akan terbang, tapi kita tunggu dulu untuk closingan di bulan Oktober. Kalau menarik kita bisa ambil, tapi kalau tidak kita bisa skip aja ya. Karena di sini ada 2 pola. Jadi ini kan sudah ke break atas, terus retest ke bawah, ini break sini. Bisa saja dia seperti ini, atau plan yang kedua, oke, seperti ini. Tapi saya prefer untuk MDKA ini karena di bulan November kan cukup baik juga. Saya prefer seperti ini aja. Ini break atas, retest, break sini, retest lagi ke sini, baru itu naik. Nah, berarti titik belinya saya itu ada di zone ini ya. Ada di zone ini. Ini zone support yang jadi resisten. Ini adalah zone buy saya. Berarti kita bisa coba pasang posisi di sekitar sini. Kemudian stop lossnya ada di bawah swing high, swing low terakhir, dan targetnya di sini. Oke. Pendek-pendek aja. Ini udah cukup lumayan ya ini ya. Ini cukup lumayan, berapa persen ini? Sekitar 14%. Oke, 1 bulan 14% itu sangat lumayan sekali. Oke, mungkin jadi sekilas tentang analisa saham MDKA atau Merdeka Copper Gold. Mungkin barangkali kalian kalau ada request silahkan drop di kolom komentar, atau mungkin kalau kalian ada masalah atau ada tentang analisa pengen dianalisakan, silahkan masuk ke join ke Telegram kita. Oke, mungkin dari saya sekian, sampai jumpa.